Saya pernah mendaki Gunung Beriun, kebetulan bersama dengan tim Eiger di tahun 2018 kemarin. Kita temuin rekor muri ya, terbanyak pendaki di Gunung Beriun. Bilang orang tuh yang pernah naik itu hutan purba, dan GPS pun tidak bisa mendeteksi jalur itu. Di sana itu dulu pernah ada perkampungan leluhur suku Dayak Basak, karena ada yang pernah mendengar suara raungan kayak sangkakala besar di sana. Jadi orang itu kalau ke sana itu takut. Di sana itu ada utusan dari Padang kalau tidak salah itu ya, kesurupan. Jadi tim sempat panik gitu bang? Mitosnya di sana kan ada hewan yang penjaga gunung. Dia semacam kura-kura ya. Itu kura besar tapi kepalanya kayak kepala orang bermahkota kan. Itu kura itu sudah umur ribuan tahun menjaga gunung itu. Jadi kalau sendiri tanpa ada orang sananya asli yang menunjukkan, bahaya sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cat Malam teman-teman. Jadi kali ini spesial ini. Saya lagi ada di kediamannya Bang Soke. Oke. Jadi dulu pertama ketemu juga sempat ada konten bareng ya Bang? Iya. Di Bukit Ilanun teman-teman waktu itu. Saya diajak jalan-jalan ke Bukit Ilanun. Buat teman-teman yang belum kenal dengan Bang Soke ini, beliau ini salah satu penggiat sejarah Berau. Bukan Berau aja sih ya Bang sebenarnya. Ya yang penting pernah dilewati, didatangi ya Bang? datangin, nah, bisa kita kupas untuk sejarahnya. Nah, senang memang maksudnya untuk Iya. sejarah-sejarah itu, senang jalan-jalan. Terus juga beliau ini kalau saya lihat dari videonya yang lama-lama juga sering ke gunung ya Bang? Iya. Pendaki juga berarti Bang? Pendaki ya. Nah, pendaki dulunya sering jalan-jalan lah. Jadi ada beberapa gunung di Jawa ya Bang yang sudah dijalani. Iya. Jadi kenapa saya kesini teman-teman? Jadi saya penasaran ini dengan cerita-cerita Bang Soke ini, karena kalau di video beliau juga kan, kalau beliau cerita tentang sejarah ini, terus terang saya tertarik Bang sama cerita Bang teman. Makanya saya tanya terus ini, kapan nih Bang bisa ketemu nih cerita-cerita sejarah. Saya tertarik teman-teman kalau tentang sejarah, apalagi Berau lah khususnya kan Bang. Iya. Kalau yang di luar mungkin di Jawa saya belum pernah kesana. Jadi kalau Abang cerita mungkin masih kadang bingung tempat lokasinya di mana. Kalau cerita tentang Berau pasti wah pengen kesana ini pasti gitulah kebanyakan. Tapi kalau untuk sekarang nih Bang, malam ini Abang ada pengalaman nggak, maksudnya waktu mendaki dulu Bang di gunung? Terima kasih ya atas atensinya untuk Bang Ferdi yang mampir ke rumah saya. Saya yang terima kasih nih sudah diberi kesempatan nih. Oke. Kita hanya berbagi cerita ya tentang pengalaman ketika kita mendaki beberapa gunung yang mungkin bagi masyarakat itu masih ragu untuk naik karena ada cerita tentang mungkin hantunya atau angker dan lain sebagainya. Sedangkan kalau kita mau naik dengan kelengkapan dan safety yang bagus, kita tidak akan menemukan hal-hal yang berbau berbau angker, karena biasanya orang lihat angker itu karena apa? Karena lihat cerita dari orang-orang yang pernah padahal belum membuktikan ya Bang? Belum buktikan ya. Berarti kalau Bang Soke ini cerita orang gunung ini angker, malah itu yang didatangi ya Bang? Iya. Malah itu yang didatangi teman-teman. Jadi menarik ini sebenarnya ceritanya. Untuk pertama saya pernah mendaki Gunung Beriun. Kebetulan bersama dengan tim Eiger di tahun 2018 kemarin. Oh, baru aja berarti ya Bang? Iya. Sebelum pandemi berarti? Sebelum pandemi. Jadi ketika ada undangan dari Eiger, siapa yang mau ikut di program pendaki atau mendaki serentak di seluruh Indonesia, dan tim dari Kaltim memberikan informasi bahwa Gunung Beriun cocok untuk jadi tempat pendakian. Di Kutai Timur? Kutai Timur. Di sana kita bertemu dengan beberapa pendaki dari seluruh Indonesia, dari Aceh, dari Padang, dari Palembang, dari Makassar, Bali, Jawa, Kalimantan, sampai dengan di NTB. Jadi mereka bersatu, kita temuin rekor muri ya, terbanyak pendaki di Gunung Beriun. Itu tingginya berapa itu Bang? Tingginya 1261 mdpl. Oh, 1200. Ya sebenarnya tidak terlalu tinggi ya, tapi karena hutan rimba, hutan bilang orang tuh yang pernah naik itu hutan purba. Karena belum pernah dinaikin orang. Masih perawan ceritanya ya. Jadi menurut awal cerita dari masyarakat Dayak Basak, di sana itu dulu pernah ada perkampungan leluhur
suku Dayak Basab, perbatasan antara Berau dengan Kutai Timur. Dari cerita orang sana, gunung itu gunung yang menjadi tempat leluhur mereka bersemayam Dulunya. iya dulu, karena ada yang pernah mendengar suara raungan kayak sangkakala besar di sana kan. Nah, jadi orang tuh kalau kesana itu takut. Oh, dikeramatkan jadi. Keramatkan. Dikeramatkan. Jadi kan kemarin waktu kita kesana, kita didampingi oleh sesepuhnya Dayak Basab di sana untuk mendampingi kita, misalnya ada macam-macam atau ada kendala di selama kita perjalanan mendaki. Alhamdulillah kita sampai di puncaknya itu 5 hari. Oh, 5 hari sampai di atas ya? Bang? Di atas. Sampai di atas. Turunnya 2 hari. Nah kemarin sempat juga ini yang dikhawatirkan orang itu terjadi. Di sana itu ada utusan dari Padang kalau tidak salah itu ya, kesurupan. Cewek. Oh, di gunung itu bang? Ya kesurupan. Itu pas kesurupan itu di posisi Pos 77 karena kita pendaki 77 orang. oh, Mungkin terbanyak kan terjadi ada kesurupan dan permintaannya mungkin suruh turun semua karena nanti akan ada badai oh, di atas gunung. Nah, memang dia sudah mendaki kemana-mana kan. Tapi waktu ke Kaltim langsung lah. merasakan itu. Oh. Nah Kaltim itu termasuk kata tanah keramat ya. Iya, Jadi iya. memang kita harus betul-betul menjaga kalau kita mau masuk ke hutan maupun gunung. Itu gimana ceritanya bang yang seruan tadi bang? Dia dari hampir menggagalkan kita naik ke gunung kemarin itu, Puncaknya itu bang? puncaknya. Jadi sampai di atas sembuh. Oh, jadi sepanjang jalan itu kesurupan dia bang masih? Nah, iya ada di pos itu. Oh, di pos. Pas itu kita kan sehari semalam gitu kan. Nah di situ seru kan. Minta turun, udah tahu turun. Kita belum sampai ke atas nih. Oh iya. Iya. Terus jadi tim sempat panik gitu bang? Panik gitu. Nah waktu turunnya juga, anda juga, kambuh juga lagi. Itulah di orangnya? Iya sama. Terus Nah, itu. apa katanya itu bang? Memang dia enggak ngomong ya, enggak ngomong. Tapi gerak-geriknya itu matanya tuh melotot terus, memperhatikan. Tapi enggak, maksudnya enggak Sampai menyampaikan sesuatu bang? enggak nyalakan sesuatu. Enggak menyampaikan sesuatu. Akhirnya kan ya tetap apapun terjadi dia harus bawa pulang nih, orang jauh nih. Iya, iya. Nah, itu. Ya alhamdulillah sampai di bawah bisa sadar dan bisa normal kembali. Sama kembali bang. Tapi bang maksudnya kalau yang ibu yang kerasukan tadi sering mengalami hal kayak gini nggak dia, atau baru pertama kali pas ke Kalimantan ini? Baru pertama kali. Oh, baru pertama kali Ya, ke Kalimantan. pertama kali ya. Nah biasanya kan bang, kan ini kan tim kan bang? Iya, tim. Biasanya kan ada di antara orang-orang ini kan kadang, apalagi pendaki kan bang, biasanya adalah orang yang menganggap hal seperti itu kan mistis gitu, biasanya kurang percaya gitu yang biasanya. Karena Iya. kan kalau pendaki kan bang pasti ngomongnya logika kan bang biasanya. Logika, Karena mereka pasti di gunung sudah biasa kok tempat gini, maksudnya gini-gini. Ada nggak bang dari tim itu, maksudnya salah satu tim itu yang maksudnya wah ini jangan dipercaya nih atau gimana? Oh ada juga yang tidak perlu lah kita ritual aneh-aneh kan. Ritual. Tapi tetap kita Laksanakan. kita sampaikan. Kan dari awal kan kita sudah disampaikan oleh ketua adat kan. Ketua adat. Ketika kita mau ke hutan Kaltim, mau ke gunung, harus menghormati siapa yang punya gunung itu. Nah, siapa yang penghuni gunung itu. Tapi kalau waktu abang Iya. ke gunung itu bang, kondisi gunungnya gimana? Maksudnya memang betul-betul asli kan bang, belum terjamah gitu? Itu belum terjamah. Jadi tim pertama yang kesana itu adalah tim Black Borneo sama Metro TV gimana tuh? Oh, Metro TV Yang juga? buka jalan pertama. Oh. Didampingi oleh ketua adat, Dayak Basab kan, sama ada namanya organisasi Cinta Alam di daerah Karangan. Pertama itu udah ada peta sama sekali. Oh. Bingung, misalnya gelap arah sana tuh. Gunung itu gelap, jalur ke gunung itu gelap. Karena pohonnya Iya. tinggi tadi bang? Dan GPS pun nggak bisa mendeteksi jalur itu. Untung udah nyasar Iya, maksudnya bang? itu. Selama Karena ini- didampingi oleh ketua adat sama pemuda-pemuda penggiat alam di sana kan. Jadi mereka bisa sampai ke puncak. Mereka juga udah bisa menjelaskan itu kenapa itu bang? Dijelaskan, Alasannya nggak bisa juga jelaskan? Iya. Berbeda dengan gunung di Jawa itu dalam walaupun itu 45 kilo masih kelihatan jalurnya. Oh, ke sana. Tapi kalau di Kaltim, kan harus seperti itu. Kita sama aja dengan tempat awas begini. Nah, Kalau yang penasaran mau mendaki gunung Kalimantan silakan datang ya bang. Tapi resiko ditanggung sendiri. iya. Resiko ditanggung sendiri teman-teman. Karena dari cerita Bang Soke aja maksudnya betul-betul tim yang sudah proper ya bang, maksudnya Iya. pendaki senior segala macam aja masih terjadi kejadian Mas seperti terjadi itu ya bang. seperti itu ya. Karena jalurnya tuh kalau mungkin kalau dibikin film dinosaurus sih cocok gitu. Karena masih asli tadi bang. Iya, masih asli, masih kita buka. hutannya. Jadi kita bisa ketemu kayu ulin segini itu masih ada. Oh, besar-besar tuh. Besar. Masih ada semua. Tapi ada mata air di sana bang. Ada Di mata air. sepanjang jalan. Nah, sana itu yang hebatnya itu mata airnya berwarna merah airnya. Oh. Makanya di sana terkenal dengan Sungai Merah.
tapi segarnya mantap. Jadi kalau kita sudah di atas di ketinggian sekitar 1000, tempat sore itu sudah ada kelihatan sudah kabut semua, langsung gelap. Di puncak itu bang? Puncak itu. Oh di puncak. Itu masih 1000 mdpl ya? 1000 pada lewat? Iya. Sampai jam 6 kabut itu hilang. Udah langsung gelap malam. Mungkin biasa kalau tim ada ketuanya kan bang? Iya. Maksudnya ceritakan dia pengalaman atau ada dari perorangan ada pengalaman yang mungkin wah kayaknya beda nih diceritain bang waktu itu di sana ada. Jadi ada beberapa pendaki yang sudah biasa, bang kita sama Bang Erik namanya, pendaki nasional kan. Dia biasanya itu sudah mendaki beberapa gunung di Indonesia maupun di luar negeri. Nah baru kali ini menemukan gunung yang seperti ini. Ya, jalur yang rumit, jalur yang harus kita lalui, jalan terambasan. Kalau kita sendiri, otomatis pasti akan nyasar karena jalur itu hampir sama. Kalau kita salah sedikit, kita bisa dibelokkan oleh mungkin makhluk penghuni gunung atau seperti apa ya. Harus dengan tim kalau ke sana. Kalau sendiri, pasti nyasar mana-mana. Kamu bisa mati di jalan. Gitu. Tapi saya yang penasaran teman, kalau dari Bang Sokeh sendiri maksudnya gunung ini rekomen maksudnya untuk teman-teman apa maksudnya kalau sekarang kayaknya jangan dulu lah. Kalau untuk tim misalnya kan tim 10 orang. Nah, di sana ada teman saya kemudian yang memang jadi guide ya. Oh, guide di sana. Ya. Orang asli sana kan. Asli sana. Namanya Bang Sumardi, itu salah satu dari pemuda yang memang sering mengantar. Setelah kita kemarin kan, akhirnya banyak penasaran dengan gunung ini kan. Nah, dia mengantarkan. Jadi buka jalan itu. Tapi harus fisik harus kuat ya. Oh iya betul. Karena kita naik itu kita harus seminggu itu kita naik itu mungkin 4-5 hari naik. Jadi ekstrim ya. Ekstrim lah jalurnya. Kalau mungkin kalau abang sendiri baru pertama kali juga nemui bang? Iya pertama kali. Kalau biasa kita kan ke Gede Panganggo, ke Lau, ke Selamat maupun ke Semeru kan. Nah, atau ke Arjuna pun kita tidak nemui jalur seperti itu. Jalurnya sudah ada di Kalau di Arjuna kan, nah kita sudah ada jalurnya. Maupun kita Sultan kan, sudah ada jalurnya. Kita naik gunung pun ada petak-petakannya, ada undak-undakannya, maupun itu tebing kan bisa ada jalurnya. Iya, selama kita mengikuti jalur itu insya Allah aman ya bang. Kalau di Jawa walaupun dia ada beberapa persimpangan gini, tetap nanti ke kampung juga. Ketemu juga. Kalau di Brion salah sedikit makin ke hutan atau kemana mungkin. Kelar malah ya bang. Bisa ke Wahau mungkin, bisa ke Prabu, bisa kemana-mana. Berarti bahaya ya bang. Bahaya sih. Bahaya teman-teman. Jadi itu gunungnya ada di Kutai Timur ya bang. Kutai Timur. Kutai Timur teman-teman. Gunung Brion namanya. Gunung Brion. Nah saya penasaran nih bang. Ini kan tadi pengalamannya dari orang luar nih kan bang. Yang kesurupan tadi ibu-ibu tadi bang. Nah kalau dari abang pribadi nih selama 1 minggu kan naik sampai turunnya kembali ke kampung sekitar 1 minggu perjalanan nih bang. Ada pengalaman tersendiri kan maksudnya buat abang? Kayaknya ini pengalamannya yang masih abang ingat sampai sekarang kayaknya ini beda pengalamannya selama naik gunung ini. Kita di atas gunung itu kan mitosnya di sana kan ada hewan yang penjaga gunung. Dia semacam kura-kura ya. Oh kura-kura. Nah ada beberapa orang dari dulu pernah, leluhur mereka pernah melihat kura-kura tersebut. Nah waktu saya naik ke sana di pos 7, pas lagi cari air kan kita bawa tebing gitu, ke bawah lagi ya. Tebing. Nah itu saya pernah melihat bayangan kura-kura yang besar segini di sungainya dong? Iya sungai kecil. Waktu saya kejar udah hilang. Nah tidak lama waktu saya tidur sebelum kita naik mimpi itu saya melihat bentuknya dari kura-kura itu kura besar tapi kepalanya kayak kepala orang bermahkota kan. Tapi ada nyampaikan sesuatu bang pas di mimpi itu? Dia hanya menggerakkan kepalanya terus kayak model ngasih rambu-rambu hati-hati. Berarti seperti mempersilahkan aja maksudnya? Ya, silakan ya, gitu. Nah waktu itu saya tanyakan dengan orang yang pernah mendengar cerita itu, dia memang membenarkan. Ada sosok kura-kura itu ya. Nah, itu yang penjaga dari Gunung Brion. Tapi maksudnya bukan mengganggu ya bang sosok? Bukan mengganggu. Nah, tapi kata dari sepuh itu bisa berubah menjadi ngeri kalau orang berpikiran yang buruk lah di gunung itu. Itu ketemunya tapi sebelum puncak ya bang? Sebelum puncak. Rasa dulu pernah juga saya terbayang mau kesana lagi. Oh berarti sekarang habis yang 2018 belum pernah kesana lagi bang? Kesana lagi. Berarti waktu dari Bero cuma abang sendiri apa ada yang sendiri? Oh dari Bero cuma abang perwakilannya? Nah, ada juga sih sebenarnya namanya si Ganesa yang sekarang kemarin dia jadi ekowisata di Merabu. Tapi untuk dari Tuan Bro tetap sendirian. Jadi sempat sampai datang ke mimpi ya bang, maksudnya sosok ini kayak memperkenalkan diri. Ya. Jadi kura-kura itu
kata orang sana tuh keluarga itu sudah umur ribuan tahun Ribuan tahun. menjaga gunung itu. Iya. Berarti betul-betul dijaga sama Dijaga sama orang Dayak sana. oh Dayak di sana. Jadi hutan adat sana. Hutan adat. Sampai sekarang pun masih asli ya bang. Masih asli pokoknya. Berarti kalau misalnya kesana ini kan bang, Iya. sampai sekarang pun jalurnya berarti masih belum ada bang. Belum ada. Masih belum ada. Jadi kalau sendiri tanpa ada orang sana yang asli yang menunjukkan, Bahaya. bahaya sana. Bahaya. Bang. Terus kita di puncaknya pun kita tidak lihat gunung sekitar kita, tidak gunung. Kita hanya melihat kayak bukaan lah, bukaan belukar. Kita di puncaknya, ini masih hutan semua. Belakang kita hutan ini, kayak lubang gini aja. Terus di hadapan kita adalah perbukitan keras yang bagus kayak model pagar gitu. Wih kerennya itu. Kalau dari yang kata-kata teman-teman dari luar nih bang, gimana pendapatnya soal Gunung Berion kata dia bang? Mereka tuh berkesan sekali ya, karena dari berapa puluh mereka naik gunung, inilah yang paling ekstrim. Paling ekstrim. Perjalanannya Cuma 1000 lebih aja ya bang? 1000 lebih. 1000 lebih. Kalau kita ke ke Semeru tuh 3000. Iya 3000-an. Iya 3000-an. Terus ke Selamat 3000-an. Ya. Nah kalau di Berion, wes. Betul-betul mereka pun yang pendaki senior pun maksudnya mengakui ya bang? Ngakui. Soal trekking di sana. Iya, trekkingnya sangat sulit. Sangat sulit. Dan salah sedikit kehilangan jejak dan pasti nyasar. Wah bahaya bang. Iya. Tapi kalau abang pribadi masih ada niat kesana ya bang? Masih pengen. Wah ya berarti kalau memang mau kesana harus prepare betul-betul ya bang? Prepare harus libur 2 minggu. Iya. Maksudnya siapkan fisik juga ya bang? Ya fisik harus kuat terus, mental juga kuat terus. Kita jaga etika ketika kita masuk ke area sana itu. Karena itu masih masuk di kawasan adat. Iya. Nanti ya bang? Iya. Dayak tadi ya, adat. bang? Dayak Basar tadi. Itu di Kutai Timur tadi bang? Timur. Kutai Timur. Jadi karena itu Dayak Basar itu Dayak yang masih memegang teguh prinsip kan. Mereka masih, kalau yang aslinya itu masih pakai baju dari kulit. Waktu abang sana masih gitu bang? Ada beberapa yang masih pakai itu. Oh masih asli ya bang? Iya. Mereka maksudnya dengan tamu nih welcome aja ya bang? Welcome. Karena kan kebanyakan nih kan kalau kita lihat kan bang, kalau teman-teman dari jauh nih kan bang, Iya. pasti kalau mikirnya Dayak ini, wah kayaknya anda bersahabat nih, kebanyakan gitu kan bang. Padahal bagus mereka. Padahal maksudnya kalau Iya. mereka kan welcome aja sebenarnya bang. Welcome. Jadi kalau misalnya teman-teman dari luar Kalimantan yang mau datang ke Kalimantan, maksudnya ketemu sama warga suku Dayak asli, Iya. silahkan aja, nggak apa-apa maksudnya bang. Iya. Nah, maksudnya mereka juga welcome kok, selalu menerima tamu juga. Mereka kan menghormati tamu ya, menghargai tamu. Ya tadi lumayan mistis juga, ekstrim juga berarti ya bang perjalanannya. Dengar cerita dari Bang Soke ini teman-teman, jujur saya penasaran sama gunung itu. Apalagi kan secara pribadi saya belum pernah maksudnya bang, kalau untuk perjalanan gunung belum pernah sama sekali bang. Jadi belum pernah bang, makanya pengen lah suatu hari nanti ada mendaki lah, walaupun gunung-gunung di Kalimantan dulu kan maksudnya. Iya. Ya pengen gitu lah bang. Mudah-mudahan nanti lah misalnya ada waktu kan bang bisa jalan-jalan ke sana. Mungkin kalau terdekat mungkin bisa ke situ dulu ya bang. Kalau misalnya pemula maksudnya bang, aman aja maksudnya bang. Pemula harus dipandu ya. Dipandu. Harus ada yang mendampingi ya bang. Mendampingi bang, seperti itu. Ya mungkin coba teman-teman cerita kita malam ini ngobrol tentang pengalaman mistis, mungkin ada juga sama pengalaman Bang Soke waktu mendaki gunung ya bang. Seperti itu. Mungkin lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi nih bang. Bisa. Ya. Kalau teman-teman suka dengan video saya kali ini, jangan lupa like-nya juga teman-teman, share juga dan subscribe. Jangan lupa ini subscribe juga channelnya Bang Soke ini. Channelnya apa bang? Channel Soke. Channel Soke teman-teman, langsung di subscribe, dicek aja. Jadi di situ juga banyak perjalanannya Bang Soke ini, sama beliau bercerita tentang sejarah-sejarah ya bang. Khususnya sejarah Berau tuh dikupas semua di sana teman-teman. Jadi kalau yang penasaran langsung dicek aja teman-teman seperti apa video-videonya. Kalau ada salah-salah kata mungkin dari saya pribadi teman-teman, atau mungkin Bang Soke, atau mungkin informasinya ada yang mungkin salah atau kurang tepat, mungkin teman-teman bisa bantu di kolom komentar ya bang. Iya betul lah. Maksudnya siapa tahu ada gini nih informasinya, gini nih, atau mungkin tentang Gunung Berion tadi bang. Iya, siapa tahu ada yang pernah naik tapi mungkin punya informasi baru. Ya betul. Di komentar. Soalnya kan terakhir 2018 ya bang. Iya. Siapa tahu ada yang terbaru sekarang jalurnya seperti apa, di kolom komentar teman-teman ditambahkan biar kita tahu nih, sama-sama tahu ya bang. Iya. Seperti itu. Akhir kata saya Perdi dan Bang Soke pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.